mensejahterakan keluarga, istri dan anak itu tugasnya kepala keluarga. Tetapi istri yang memiliki penghasilan sendiri itu jauh lebih mulia karena dengan begitu seorang muslimah itu bisa mandiri dan berdaya dan lebih fleksibel. Anak-anak itu harus mulai diajari berwirausaha sejak kecil sekali. Kalau dia mau melakukan sesuatu itu diberi reward. Saya salut kepada sekolah yang memberikan ilmu kewirausahaan sejak SD. Nah sekarang SMP di dekat saya itu mulai diajari anak-anak kerja kelompok, bikin produk, jualan. Saya membangun usaha saya di bidang pariwisata, tour organizer itu mulai 2011. 2011. Dulu saya tidak bermain tiket, tidak bermain hotel yang eceran, gitu ya. Sekarang justru saya hidup dari situ. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Didi Cahya di sini, yang kita akan ngobrol tentang dalam Ramadan wanita dan Islam. Ya, kali ini akan membahas satu tema muslimah berwirausaha. Kalau kita lihat nih, Ramadan banyak sekali ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapaknya tuh yang bantu-bantu aja, tapi perempuan jadi garda depan untuk jualan takjil, jualan baju, jualan apa gitu ya. Wow, muslimah bergerak nih, pada berwirausaha nih. Tapi sebenarnya apa dan bagaimananya, saya langsung saja ngobrol, saya nggak tahu juga. Orang ini juga saya tahu kenal berwirausaha waktu itu jualan batik gitu ya. Terus saya kenal beliau sebagai penulis gitu ya. Terus sekarang tuh juga membina UMKM gitu ya. Saya bingung siapakah atau apakah sebenarnya beliau ini. Nanti kita langsung kulik bersama, kita bongkar semuanya bersama Mbak Wina Bojonegoro. Assalamualaikum Mbak Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pertanyaan saya adalah, sebenarnya Anda tuh siapa? Apakah gerangan Anda? Karena saat kita bicara tentang muslimah berwirausaha langsung Wina Bojonegoro gitu. Tapi sebelum kita nanti mengulik tentang itunya ya, saya kepengen tahu berwirausaha. Sebenarnya secara apa ya, keuntungan apa sih kita dapat dari berwirausaha selain secara finansial ya? Karena banyak orang yang enggan berwirausaha karena ruwet, ribet segala macam, ya kan? Katakanlah saya doyan makan daripada saya buka warung berwirausaha, mending saya beli aja ke warungnya. Ribet punya warung ini. Tapi ada juga yang bilang, ayo kita berwirausaha, ayo muslimah bergeraklah, mari kita berwirausaha. Sebenarnya keuntungan apa sih dalam berwirausaha selain secara finansial? Ya, jadi kalau sebagai muslimah kita sebaiknya meneladani Sayyidah Khadijah ya. Beliau adalah supporter utama Nabi Muhammad SAW. Dengan hartanya beliau berjibaku membantu Rasulullah menciarkan Islam gitu ya dengan hartanya, dan alhamdulillah akhirnya Islam bisa seperti ini. Itu peran beliau luar biasa. Beliau adalah seorang nyagawati, entrepreneur yang luar biasa. Dan saya kira sebagai muslimah kita mencontoh beliau gitu, karena dengan berwirausaha itu kita jadi mandiri kan Kak. Sebagai perempuan kita mandiri, ya memang mencari uang itu adalah tugasnya laki-laki ya, untuk menghidupi. Bukan hanya menghidupi ya, mensejahterakan keluarga, istri dan anak itu tugasnya kepala keluarga. Tetapi istri yang memiliki penghasilan sendiri itu jauh lebih mulia karena dengan begitu seorang muslimah itu bisa mandiri dan berdaya dan lebih fleksibel. Fleksibel dalam hal apa nih? Ya, di dalam banyak hal. Misal nih ya, Mbak Didi pengen rambiku kok ngene wae, pengen ganti. Tapi sungkan sama suami karena duitnya pas.
Tapi kalau punya penghasilan sendiri, loh, uang istri adalah milik istri, uang suami milik istri, itu kalau dalam Islam ya. Uang istri milik istri, uang suami milik istri. Jadi kalau punya uang sendiri, kita mau beli ganti warna lipstik, tidak bingung, tidak segan, ya toh. Betul. Lagi pula Mbak Didi, kalau kita berwirausaha, punya penghasilan sendiri, itu kita justru bisa bersedekah. Betul. Ya, tangan di atas itu lebih baik kan daripada tangan di bawah, ya kan. Udah gitu juga kita mungkin bisa membuka lapangan kerja, ya kan Mbak Didi. Dan kalau kita berwirausaha itu kita bisa apa ya istilahnya, membuka jaringan. Nah, baik jaringan sebagai kita sebagai penjual, reseller yang sekarang zaman digital. Semuanya bisa dikerjakan dengan online, ya kan? Betul. Kita bisa menjadi reseller, bisa menjadi afiliator, tidak dengan modal, ya kan? Jadi sekarang ini banyak cara bisa dikerjakan muslimah dengan hanya tinggal di rumah. Jadi tidak seruat yang kita bayangkan. Betul, ya. Nggak modal bisa. Pakai handphone aja udah bisa kita berwirausaha gitu ya. Oke, nah ini menarik ya kalau kita sebenarnya kita tidak ingin menempatkan perempuan dalam dikotomi perempuan bekerja, perempuan tidak bekerja gitu kan, bekerja apa di luar rumah atau ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya ada nggak sih bidang-bidang khusus atau usaha-usaha khusus yang sebaiknya atau idealnya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga? Terus misalnya ada perempuan yang bekerja tapi juga pengen berwirausaha tuh kira-kira usaha apa? Selama ini yang Mbak Wina jalani atau pernah Mbak Wina apa namanya ya mentorin ke orang-orang itu apa aja, wirausaha seperti apa? Gini, kalau perempuan ingin berusaha misalnya tidak punya modal, itu tadi kan caranya ada, bisa menjadi afiliator, bisa menjadi reseller gitu kan, atau bermodalkan kemampuan atau kecerdasan, itu bisa jualan loh Mbak Didi. Jualan kursus online, ya itu kan? termasuk wirausaha juga Betul. sekarang ya. Jadi misalnya aku bisa nih pakai Canva, bisa nih pakai desainer yang lain ya. Kalau kayak suamiku itu kan bisa pakai yang lama itu apa Corel Draw dan segala macam. Itu bisa jual desain. Dan bahkan foto, kemampuan memotret dengan HP bisa jualan kelas. Saya pernah ikut kelas loh, bayarnya 99.000, semuanya lewat WA. Yang ikut tuh satu angkatan tuh 70, 50. Dan saya adalah angkatan ke-18 atau berapa gitu. Berapa duit yang sudah dikantongi si Mbak itu, Mbak narasumber itu, ya kan? Aja. Terus kalau kelas menulis, nah ini yang saya lakukan sejak pandemi ya, kelas menulis online. Pertama lewat WA, yang kedua dan seterusnya lewat Zoom, ya kan? Menulis itu kan mau macam-macam, ya kan? Terus apalagi ya yang bisa produk digital, bikin e-book. Bikin e-book itu juga itu dari kecerdasan dan kemampuan profesional gitu ya. Terus apalagi ya? Parenting. Parenting itu ternyata bisa dijual lewat kelas-kelas itu. Jadi ada kelompok yang anggotanya cuma 10 gitu ya, narasumbernya siapa? Bayar 50.000 sekali Zoom itu 50.000. Terus saya juga barusan beli e-book. E-book itu hanya berapa? 17.000 gitu ya. Tapi yang beli ternyata ribuan. Kalikan aja. Nah, kayak gitu ternyata. Itu bukan hanya produk yang nampak ya seperti ini ya. Ini juga produk UMKM tetangganya Oma Fatma. Tetapi juga produk kecerdasan, keterampilan. Jadi memang ada yang bisa dilihat, visible, bisa dipegang gitu ya. Tapi ada yang memang sifatnya keilmuan gitu ya. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang yang dia itu suka sekali baking, bikin kue gitu. Yang dia ya bikin kelas anak-anaknya itu yang support untuk digital, technical ya kayak apa ya ibunya duduk manis ngajarin kayak gitu itu juga bisa dijual. Loh, jadi bisa dari rumah juga ya. Ada lagi Mbak Didi, kelas merajut tuh bisa online ternyata. Bisa ya? Jadi kalau misalnya Mbak Didi itu perajut bisa merajut,
itu bisa dijual kan Mm-mm. lewat online. Mm-mm. Bahkan sekarang di Papua tuh ada laki-laki merajut. Mm-mm. Itu online yang nonton tuh ratusan. Betul. Laki-laki merajut, selain dijual produknya, dia bisa dapat cuan dari TikTok. Kemudian dia juga bisa membuat kelas merajut online. Jadi media sosial jangan cuma buat joget-jogetan aja Iya. ya. Tapi bisa untuk berbagi ilmu dan itu bisa mendatangkan pundi-pundi uang juga buat kita, menambah kesejahteraan kita. Nah, ini kadang-kadang kalau kita melihat ya, perempuan itu kan sosok yang sibuk. Kalaupun dia tidak bekerja di luar rumah, dia adalah seorang istri, seorang ibu, kadang-kadang juga seorang anak masih merawat orang tuanya yang sudah sepuh. Kadang-kadang gini, emang aku ada waktu untuk berwirausaha. Sebenarnya padahal wirausaha itu bisa dikerjakan dalam kondisi sesempit mungkin. Berarti kan dia tak kenal maka tak sayang. Dia belum kenal dengan wirausaha itu sendiri. Sebenarnya kapan sih kewirausahaan itu lebih baik dikenalkan kepada orang-orang, terutama kepada perempuan kaum muslimah? Itu sebenarnya idealnya kapan? Sejak dini, sejak anak-anak. Sejak anak-anak? Iya. Jadi di dalam Islam itu anak-anak itu harus mulai diajari berwirausaha sejak kecil sekali. Kalau dia mau melakukan sesuatu itu diberi reward ya. Itu bagian dari pelajaran entrepreneur. Diberi reward. Kamu bisa melakukan ini, nanti kamu dapat upah. Gitu ya. Dapat upah misalnya taruhlah 1.000 gitu ya. Selalu ada reward. Nah, saya melihat di sebuah di Facebook, di TikTok, di Instagram itu ada anak kecil yang kita tahu semua yang cantik, cerdas itu ya. Itu dia sudah diajari wirausaha dari umur 5 tahun. Sampai dia udah tahu inflasi kan. Karena itu didikan orang tua bahwa anak itu memang sejak mula harus diajari bagaimana menggunakan uang dengan benar, dengan bijaksana. Jadi sejak kecil dia harus diajari berwirausaha. Saya salut kepada sekolah yang memberikan ilmu kewirausahaan sejak SD. Nah sekarang SMP di dekat saya itu mulai diajari anak-anak kerja kelompok, bikin produk, jualan. Padahal dulu waktu kita sekolah nggak boleh loh jualan di sekolah, itu nggak boleh. Kasihan Pak Kantin, kasihan Bu Kantin. Anak-anak sekolah nggak boleh jualan. Emang beda pendidikan anak-anak zaman dulu sama sekarang beda. Sekarang malah sejak dini mereka dikenalkan untuk membuat sesuatu, menjual sesuatu. Emang paradigma pendidikan itu beda ya zaman dulu sama sekarang. Dulu itu hujan-hujanan nanti masuk angin gitu kan. Terus jangan main pasir nanti kotor. Sekarang iklan sabun cuci itu berani kotor itu baik. Jadi sekarang emang harus sejak dini diajar karena persaingan hidup di dunia pekerjaan ketika kita sudah dewasa itu luar biasa. Bayangkan Kak Didi ya, lowongan pekerjaan 10, yang lamar 1.000. Berapa persen? Nah, karena itu kalau kita misalnya tidak beruntung menjadi pegawai, jadilah wirausaha karena kan itu unlimited. Penghasilannya unlimited. Tergantung kita. Gitu, tergantung kita mau sekeras apa kita berusaha. Saya membangun brand saya, boleh disebut nggak nih? Saya membangun usaha saya di bidang pariwisata, tour organizer, itu mulai 2011. 2011, dulu saya tidak bermain tiket. Tidak bermain hotel yang eceran gitu ya. Sekarang justru saya hidup dari situ. Karena kenapa? Karena kita terus belajar. Dan situasi selalu berubah. Betul. Ada tren-tren yang harus kita ikuti. Betul. Jadi sekarang ini, dulu biasanya puasa ini kita nganggur. Karena kita mainnya event. Sekarang puasa lembur. Lembur-lembur anak-anak ini. Oh ya? Kenapa? Karena kita main daily activity untuk sebuah perusahaan. Jadi kita punya tiga klien yang mereka itu menyerahkan pada kita. Ya tiket, ya hotel, tiket pesawat, hotel, rental mobil, kos-kosan,
travel di daerah-daerah terpencil. Itu semua membuat kita sibuk, bahkan mau lebaran ini teman-teman nggak tahu nih apakah bisa istirahat dengan tenang. Jadi berwirausaha itu adalah belajar terus tiada henti. Dan kantor kita ini ada di HP, ini 24 jam nggak boleh mati. Sedang sahur di telepon customer, ada tambahan tiket Mbak 10 ke Gorontalo. Tiba-tiba jam malam mau tidur, Mbak ada tambahan hotel untuk sekian puluh orang. Nah, dulu kita nggak pernah kayak gitu Mbak Didi. Kenapa bisa begitu? Karena situasi berubah, kita harus fleksibel ya kan. Kalau menjadi wirausahawan itu harus fleksibel, belajar terus dan jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa sudah tua, kita harus terus mengupdate diri. Oke. Mungkin orang-orang melihatnya seorang Wina Bojonegoro yang sekarang dengan perusahaan tour and travelnya, dengan perusahaan penerbitannya, tapi pernah nggak sih saat berproses itu patah arang? Ada satu tantangan yang tidak bisa terpenuhi, patah arang, patah hati bisnisnya, akhirnya oke, ternyata saya gagal di sini. Ada pengalaman itu nggak sih? Kalau situasi yang membuat kami gagal ya, pandemi itu semua orang ya. Pandemi itu, aduh kita bayaran separuh dan di rumah pada jual makanan gitu ya. Itu sampai di titik kita itu kayaknya minus deh. Tapi alhamdulillah kita sekarang surplus dan malah kita kemarin mencari investor dalam jumlah yang besar kemarin itu karena ya ternyata permintaan sangat besar. Dari kondisi minus pas pandemi naik akhirnya ya, alhamdulillah kita berkembang. Dalam bisnis kan tidak berjalan sendiri gitu ya. Betul. Ada teamwork yang mensupport bisnis itu. Tentunya saat bisnis itu lesu, itu kan adalah ya rasa-rasa down dikit gitu. Nah, Anda sebagai leader, sebagai pemilik perusahaan, apa yang dilakukan agar tim ini tetap bisa, katakanlah kalau down nggak down banget, kalau bersemangat langsung lari. Apa yang dilakukan? Dan saya kalau lihat orangnya juga itu aja, berarti nggak ada yang resign, nggak ada yang keluar kan? Nggak ada yang resign, malah nambah sekarang. Malah nambah. Apa yang dilakukan? Ya ketika kita lagi down, terutama menjelang puasa atau apa ya, yang kondisi paling sepi banget, ya puasa sih. Kalau akhir tahun mau menghabiskan anggaran tuh biasanya rame. Nah, pada saat kita sepi pernah sih, kita sebulan tuh nggak ada job gitu ya pernah. Itu ya saya biasanya meeting gitu ya. Ayo kita sapa lagi pelanggan-pelanggan yang lama, tidak membuat deal-dealan gitu ya, tidak menengok kita itu, ayo kita sapa. Kita kan masing-masing punya kontak ya. Klien tuh punya senang-senangan gitu. Senangannya ke si A, senangannya si B, bahkan ada yang senangannya ke saya walaupun selalu saya lempar Rek itu tolong hubungono. Tapi tetap ke saya kontaknya. Nah, apa ya? Seminggu sekali kita kan meeting gitu ya. Review. Nah, kalau pas kondisi sepi gitu, ya ayo kita bikin sesuatu. Kayak misalnya itu yang jalan-jalan Kota Lama. Itu kan bukan proyek untung ya, itu proyek pencitraan. Iya ya. Itu untuk ini nih, untuk menyemangati kita, para tim, dan juga teman-teman yang ikut kan juga seneng toh. Teman-teman di luar tim juga happy, timnya juga happy gitu. Ada satu pekerjaan yang mereka sukai dan mereka bergerak bersama gitu. Itu ini harus selalu ini loh Mbak Didi, otak itu harus selalu berputar gitu. Ngapain ya habis ini ya? Oh sepi, kita bikin apa? Nah gitu. Kemarin itu kita rencana itu puasa tuh mau bikin apa? Jalan-jalan ke Ampel. Nggak kesampean, sibuk semua. Nah, ini kan bisnisnya Mbak Wina nih. Seperti halnya menulis, kita lebih baik berkomunal gitu. Kita punya satu kelompok gitu untuk saling support. Kalau di bisnis Mbak Wina dengan orang-orang sekitar apa? Apakah berkelompok juga atau gimana sesama antar bisnis? Ketika pandemi, saya kan bikin 2 produk tuh waktu itu. Itu mempekerjakan ibu-ibu di sekitar yang mau dapat tambahan. Nah sekarang setelah nggak pandemi beda lagi Mbak.
Ngapain sekarang? Sekarang ini loh contohnya salah satu. Itu apa? Ini bumbu pecel, Oke. produknya tetangga. Jadi saya memasarkan Mereka produknya bikin. Sini tak jualkan gitu ya. Nanti pakai mereknya Oma Fatma karena yang dikenal orang kan Oma Fatma. Kalau mencari mereknya mereka sendiri, sopo iku gitu kan. Tapi kalau Oma Fatma ya alhamdulillah sudah dikenal. Ini sudah sampai NTT ya, sudah sampai Singapura. Jadi sebenarnya sama-sama menguntungkan ya, yang mempunyai produknya laku, Mbak Wina menggerakkan juga dapat cuan juga dari situ. Betul, termasuk keripik tempe yang sering saya ini sampai kelupaan loh tadi mau bawa. Jatah saya Senin. Keripik tempe ya toh, terus ada keripik usus, ada keripik singkong, ada kembang goyang. Ada tape ketan, madu moso, itu semua produk tetangga. Saya selalu kalau saya dengar ada si A bikin anu, si B bikin ini, itu saya mesti paranin. Bahkan saya dokumentasikan. Yang kemarin tuh tape ketan tuh sampai saya ikutkan lomba. Saya dokumentasikan dari mulai proses awal bikin sampai selesai jadi produk. Saya ikutkan lomba. Alhamdulillah nggak menang. Tapi paling nggak dia sudah ada, saya bisa membuat sesuatu, bisa sampai ikut lomba. Jadi at least tidak semata-mata mengejar cuan, tapi juga memotivasi orang-orang untuk tetap ini bisa berusaha. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin closing statement Mbak Wina kali ini untuk para orang-orang yang mulai berbisnis, tapi masih ngerasa kesulitan, masih berat, masih ayo dikasih semangat deh orang-orang yang supaya semangat untuk berwirausaha. Monggo. Iya, teman-teman muslimah yang di rumah mungkin belum punya kegiatan wirausaha. Ayo ikut kelas apapun gitu ya. Kelas apapun sekarang banyak banget dijual di internet. Mau bikin jamu, bikin produk herbal, menjadi reseller produk kecantikan, skincare sekarang banyak banget. Tapi cari yang ini ya, cari yang legal gitu ya, yang dan aman. Apa saja bisa dijual. Produk kecerdasan, profesi kita misalnya dulu bekerja terus enggak, punya keahlian sebagai MC, sebagai public speaker, bisa dijual semuanya lewat online dari rumah. Oh saya punya bayi nggak bisa saya tinggal, oke jadi reseller aja. Mulailah menjadi wirausaha secepat mungkin Anda bisa karena kita nggak pernah tahu ya. Bisnis kita itu akan membesar kapan dan kita juga tidak tahu pengalaman yang akan datang itu menghasilkan seberapa besar untuk kita. Sekali lagi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dengan berwirausaha Anda punya penghasilan sendiri yang tidak bisa dikutak-kutik oleh suami. Oke, bagaimana untuk Tribuners? Sudah semangat ya untuk berwirausaha. Jadi bisa dibilang selain kita kepiawaian kita membuat sesuatu, memasarkan sesuatu, yang dibutuhkan dalam berwirausaha itu mental ya. Jadi kalau sedang down ya gimana caranya supaya mental kita jatuh dikit-dikit gak apa-apa deh, tapi cepat bangkit. Dan sampai sekarang Mbak Wina Bojonegoro masih sukses menjalankan bisnisnya dengan baik dan tambah cuan nih kayaknya. Oke, amin. Semoga ini menular kepada Tribuners semua dan semoga bisa menjadi inspirasi. Saya Didi Cahya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.